Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Pemuda Toleran. Perkenalkan, nama saya Adis Aulia. Di sini saya sebagai perwakilan dari FG4, mata kuliah Kewarganegaraan MK8B PNJ. Oke, di sini kami sebagai FG4 ingin memberikan nih insight dari video yang telah diberikan oleh Bapak Yusuf yang mengenai respon Dubes Inggris seusai dipanggil Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas pemasangan bendera LGBT. Nah, di sini saya tidak sendiri tentu saja. Di sini ada Elok, ada Dimas dan juga ada Dinal yang akan menjelaskan juga nih bagaimana tanggapan dari kita mengenai video tersebut. Oke, sebelum masuk ke video, jangan lupa nih untuk like dan juga komen dan juga subscribe video kita kali ini. Oke, selanjutnya next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Sekarligati dari kelas MK8B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, bisexual, and transgender. LGBT ini kalau dari zaman dahulu gitu, kita ketahuinya itu dia lebih ke arah homoseksual atau transgender aja. Nah, cuma kalau di era sekarang, di zaman sekarang, LGBT itu seperti kayak punya kategori atau maknanya masing-masing dari lesbian, gay, bisexual, and transgender tersebut. Nah, berikut ini akan saya jelaskan definisi dari masing-masing LGBT tersebut. Yang pertama dari LGBT adalah L-nya itu yaitu lesbian. Nah, lesbian itu dimaknai atau diartikan untuk suatu kata yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara perempuan dengan sesama perempuan gitu. Nah, hubungan tersebut lebih identik ke arah seksual sih, seksual, emosional. Sebenarnya segala sesuatu yang emang dilakukan antara hubungan tersebut perempuan dengan perempuan, terutama di bidang seksual. Nah, lanjut dari kata LGBT yang kedua adalah G-nya itu adalah gay. Nah, gay ini lebih ke arah untuk menunjukkan yang spesifik homoseksual gitu. Jadi kayak lelaki yang berhubungan dengan lelaki gitu, jadi disebutnya gay atau homoseksual. Nah, dalam konteks yang sama, selain gay itu dibilangnya homoseksual, di Inggris gay itu lebih ke arah kata sifat yang menunjukkan seseorang dengan kelemahan atau ketidakjantanannya, terutama dalam konteks seseorang yang laki-laki. Nah, yang ketiga dari LGBT itu adalah bisexual, yang dimana dia merupakan suatu wujud yang mempunyai dua keinginan berseksual atau dua sifat seksual dalam satu tubuh yang sama. Jadi dalam biseksual itu, misalkan dia laki-laki, dia bisa melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki atau dengan lawan jenis perempuan, dan sebaliknya kepada perempuan juga seperti itu. Nah, yang terakhir dalam LGBT yaitu transgender. Nah, untuk yang transgendernya dia bukan ke arah hubungan seksualnya sih ya, dia lebih ke identifikasi dirinya yang dimana dia merasa terakhir salah atau bukan sesuai dengan keinginannya. Contohnya misalkan dia jenis kelamin wanita terus dia menggantinya menjadi laki-laki gitu, itu yang disebut dengan transgender. Nah, transgender ini bisa ke arah homoseksual juga gitu. Jadi dia lebih kayak ke identifikasi dirinya, dia nggak terima dengan apa yang dia miliki yang terjadi di tubuhnya dia gitu. Jadi dia menolak dan dia mau menggantinya gitu, dan dia menggantinya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Lo untuk telah menjelaskan tentang apa sih itu LGBT dan pengertiannya. Jadi selanjutnya akan kita masuk ke bagian terkait bagaimana sih organisasi masyarakat keagamaan di Indonesia memandang terkait LGBT ini. Nah, jadi bicara tentang perilaku manusia, maka tidak akan terlepas dari unsur rohani, yang artinya setiap tutur laku manusia itu sudah diatur dalam agama. Seperti bagaimana kita bertutur laku dengan sesama manusia, berniaga, bergaul antar sesama manusia, terutama hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, sebagian besar masyarakat menolak keberadaan LGBT, khususnya di sekitar lingkungan rumah. Masyarakat umumnya melihat keberadaan LGBT ini sebagai suatu hal yang negatif, abnormal, dan kesalahan. Jadi penolakan dan pandangan tersebut juga didasarkan atas ajaran agama yang memang dianut sebagian besar oleh masyarakat di Indonesia, dan juga karena ada anggapan kuat bahwa Indonesia ialah negara yang religius. Bicara tentang organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat keagamaan,
banyak sekali kelompok masyarakat juga yang menentang perilaku LGBT, tetapi tidak sedikit pula yang memang menerima dan membiarkannya dengan alasan sudah lama mengenal individu tersebut atau dengan alasan bahwa ini kota besar dan zaman sudah modern, jadi seharusnya juga kita open minded terkait penyimpangan seksual. Nah, lalu bagaimana sih pandangan dari organisasi masyarakat keagamaan tersebut? Nah, jadi dalam lingkungan agama, masyarakat atau umumnya sama sekali tidak menolak LGBT untuk mengikuti kegiatan keagamaan, misalnya beribadah dengan masyarakat di rumah ibadah atau acara keagamaan tertentu. Masyarakat bahkan senang dan mendorong LGBT untuk mengikuti kegiatan keagamaan supaya mereka lebih memahami tentang ajaran agama, sehingga akan membuat mereka tersadar dan akan kembali ke jalan yang benar. Walaupun begitu, masyarakat juga tidak setuju apabila ada LGBT yang menjadi atau mau menjadi pemimpin agama, karena sebagai individu mereka sudah bertentangan dengan ajaran agama dan dianggap tidak pantas. Sebagaimana yang telah saya lansir dari jurnal yang ditulis oleh Mansur, menjelaskan bahwa agama Islam, Kristen, Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu merespon kalau agama Hindu, Buddha dan Konghucu itu tidak terlalu keras dalam melarang homoseksual dan LGBT. Nah, sedangkan agama Islam dan Kristen itu adalah sangat keras melarangnya, bahkan memang dianggap sebagai suatu victim atau kejahatan dan dosa serta dikutuk oleh Tuhan. Tetapi kalau mereka bertaubat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memaafkan dan kembali menjadi manusia yang normal, sehingga menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Nah, selain daripada itu, bicara pandangan-pandangan tentang keagamaan, ada komentar-komentar dari pemuka agama Islam khususnya datang bergantian memberikan pandangan komentar terkait LGBT ini. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan oleh pemuka agama Islam, yaitu Al-Ustadz Abdul Somad. Jadi menjelaskan dalam kajian Ustadz Abdul Somad, man ro'aitu mumu ya'malu amala qaumi Lut. Jadi siapa di antara kalian yang melihat perbuatan seperti kaum Nabi Lut, di dunia hukuman mati. Karena pada zaman Nabi Lut sering ditemui sekumpulan orang LGBT yang langsung dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, lalu jadi memang pada akhirnya pandangan masyarakat itu beragam. Ada yang menerima, ada yang menolak dengan alasan masing-masing. Jadi secara umum memang terhadap LGBT ada yang menerima dengan alasan toleransi, dan banyak juga yang menolak akan kehadiran LGBT di tengah-tengah masyarakat, karena menurut mereka itu LGBT itu penyakit dan bisa menular, sebagaimana pepatah Arab mengatakan itu adalah su'un khuluqi yu'di, yang artinya akhlak atau keburukan akhlak atau budi pekerti itu menular. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Hadis. Baik, terima kasih Dimas atas pemaparannya mengenai pandangan ormas keagamaan. Sekarang kita masuk ke dampak sosial terhadap kelompok LGBT di Indonesia. Dampak pertama yang mungkin mereka rasakan adalah hubungannya itu tidak direstui oleh pemerintah dan agama. Tentunya agama manapun tidak ada yang merestui hubungan sesama jenis. Beberapa negara juga tidak merestui hubungan ini. Bahkan negeri Paman Sam saja mundur untuk mempertahankan pernikahan sejenis. Tentunya karena hubungan ini dinilai cukup berbahaya karena memiliki dampak jangka panjang, yaitu kepunahan terhadap manusia itu sendiri. Dampak yang kedua adalah berisiko menyebabkan penyakit seperti kanker anal, kanker mulut, meningitis, atau bahkan yang sangat berisiko yaitu HIV atau AIDS. Dampak yang ketiga yaitu ada hubungannya dengan dampak yang pertama. Karena negara tidak merestui, maka sulit untuk mencari lahan pekerjaan yang menerima orang-orang yang menyukai hubungan sesama jenis. Lalu selanjutnya hubungan ini masih banyak timbul pro kontra, bahkan cenderung lebih banyak ke kontranya, sehingga penyuka sesama jenis cenderung dijauhi oleh lapisan masyarakat. Dampak yang terakhir masih berhubungan juga dengan dampak yang pertama, yaitu tidak ada agama yang merestui.
Karena penyuka sesama jenis melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, maka cenderung jauh dari agama, sehingga mereka gila akan kebutuhan materi. Baik, itu tadi merupakan dampak sosial yang mungkin dirasakan oleh kaum LGBT. Selanjutnya saya serahkan ke Adis. Oke, kita akan membahas mengenai peran pemerintah menghadapi fenomena LGBTQ+ yang ada di Indonesia. Sebenarnya nih secara khusus tuh belum ada undang-undang yang mengatur apapun mengenai kelompok kaum dan aktivitas dan sebagainya mengenai fenomena LGBT di Indonesia ini. Jadi pemerintah belum mengeluarkan undang-undang yang konkret ataupun sah mengenai fenomena LGBT di Indonesia. Tapi nih pemerintah tuh masih terkesan setengah-setengah dalam menghadapi dan merespon fenomena LGBT ini, dan tapi juga namun pemerintah tetap terus mengikuti perkembangannya dan terus mengkaji sedalam mungkin gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya bakal ada peraturan secara sah dan khusus membahas mengenai LGBTQ. Nah tapi nih walaupun pemerintah belum ada peraturan yang sah atau undang-undang yang sah, sebenarnya ada undang-undang yang terkait fenomena LGBT, tapi itu tidak secara khusus gitu membahasnya. Yang pertama itu ada undang-undang perkawinan. Di sana ditegaskan kalau hanya terdapat 2 jenis gender saja, yaitu pria dan wanita, dan perkawinan yang dilegalkan tuh hanya perempuan dan laki-laki. Lalu ada undang-undang administrasi kependudukan, di mana tuh di sini itu menetapkan 2 jenis gender pada isi kartu tanda penduduk di KTP kita. Jadi hanya perempuan dan laki-laki seperti itu. Dan mungkin ada nih untuk daerah-daerah tertentu untuk pemerintah daerah mengeluarkan pemerintahan yang terkait mengenai LGBTQ, dan di situ kan otoritas dari daerahnya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai fenomena LGBTQ di Indonesia. Apabila ada yang masih kurang dan ada yang salah info, kami mohon maaf, dan apabila dapat membantu memperluas pengetahuan kalian, itu kami sangat senang. Nah, mungkin itu saja. Sampai jumpa nanti.